Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan dampak positif dan negatif dari pandemi COVID-19 di masyarakat menengah ke bawah. Yang kita tahu, COVID-19 adalah virus yang menginfeksi saluran pernapasan. Virus pertama ini ditemukan di kota Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019. Gejala munculnya virus COVID-19 berupa flu, demam, batuk, radang, sakit kepala, diare, sesak napas, dan pilek. Virus ini dapat menyebar dengan cepat setelah menginfeksi sebanyak negara, salah satunya Indonesia. Kasus pertama COVID-19 resmi dikonfirmasi pada tanggal 2 Maret 2020 yang dialami 2 orang warga negara Indonesia yang diduga berhubungan secara langsung dengan warga negara asing yang ternyata positif COVID-19. Pemerintah menyatakan status darurat berskala besar PSBB. Pemerintah mulai membatasi beberapa sarana transportasi dan fasilitas umum. Kegiatan sosial atau kegiatan di luar rumah seperti sekolah dan bekerja juga dilakukan di rumah masing-masing. Saat ini COVID-19 sudah membawa banyak perubahan bagi Indonesia. Dimulai dari perubahan pola pendidikan di Indonesia sampai perubahan ekonomi di Indonesia. Dampak COVID-19 terhadap pendidikan dan ekonomi di Indonesia dibagi dua, yaitu dampak positif dan negatifnya. Dampak negatif dari COVID-19 terhadap ekonomi sangat terasa sekali karena hal ini menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Salah satunya adalah tersendatnya kebutuhan primer manusia. Karena negara akan terbebani jika harus menanggung segala kebutuhan pokok setiap penduduknya. Selain itu, daya beli juga sangat menurun, biaya pendidikan meningkat, dan harga barang naik, terutama masker, sanitizer, pengukur suhu, hingga obat-obatan. Nah, dampak positif dari COVID-19 terhadap ekonomi masyarakat menengah ke bawah dari sektor ekonomi ialah pengeluaran masyarakat yang berkurang, hemat biaya transportasi karena aktivitas yang kebanyakan di rumah saja. Kemudian juga dari sisi mediasi atau dari sisi media seperti YouTube, seperti yang lainnya juga meraup keuntungan besar karena masyarakat ini dari berbagai kalangan termasuk juga dunia pendidikan pada saat ini seketika di rumah. Mereka sebagian besar adalah menggunakan media tersebut. Dengan kebijakan pemerintah membuat keputusan mengubah sistem pembelajaran menjadi daring atau online. Adapun juga dampak negatif dari COVID-19 terhadap pendidikan, yaitu mengharuskan pemerintah mengambil keputusan secara mendadak atau tiba-tiba dengan segera meliburkan atau menggantikan sistem pembelajaran yang awalnya di sekolah bisa tatap muka kemudian menjadi di rumah. Terus yang bekerja, yang biasanya aktivitas seperti biasa menjadi WFH atau work from home. Sehingga membuat kebingungan di berbagai kalangan masyarakat. Faktor utama kebingungan yang dialami adalah ketidaksiapan. Banyak yang ketidaksiapan dari sekolah atau madrasah maupun perguruan tinggi melaksanakan pembelajaran daring atau online. Meskipun pemerintah memberikan solusi dalam penilaian terhadap siswa maupun mahasiswa sebagai syarat kenaikan atau kelulusan dari lembaga pendidikan saat pandemi COVID-19. Peralihan cara pembelajaran ini memaksa berbagai pihak untuk mengikuti keputusan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Peralihan cara pembelajaran ini yang kita ketahui menjadi pilihan adalah
dengan memanfaatkan teknologi sebagai media keterbatasan sarana dan prasarana kedua belah pihak. Keterbatasan jaringan internet terdampak proses pembelajaran daring atau online, tidak stabil atau tidak kesanggupan dalam memenuhi kebutuhan yang terutama adalah kuota internet, dan juga risiko putus sekolah permanen dalam hal faktor-faktor tertentu bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. Dampak positif dari COVID-19 terhadap pendidikan ialah banyak sekali positif dan negatif, terutama ialah menambah peran orang tua dalam kegiatan belajar anak-anaknya bisa dipantau secara full di rumah gitu. Pengetahuan teknologi terhadap guru atau dosen maupun siswa atau mahasiswa bertambah, meningkatkan kualitas pendidikan dengan kemajuan teknologi di sekolah maupun perguruan tinggi, dan pemerintah lebih peka terhadap pendidikan yang saat ini menggunakan sistem online atau hybrid. Berdasarkan masalah yang disebutkan dari positif dari pendidikan, ekonomi, banyak pendekatan-pendekatan yang dibawa oleh sejumlah teori-teori mengenai environmental justice, terus environmental yang baik bagi masyarakat menengah ke bawah gitu. Itu memperjuangkan perlakuan yang sama bagi masyarakat tanpa memandang suku, bangsa, budaya, sosial, ekonomi dalam hal pembangunan, mengimplementasikan dan penegakan hukum, serta banyaknya peraturan dan kebijakan perlakuan adil. Berarti tidak boleh ada perorangan atau sekelompok tertentu yang sama sekali dirugikan oleh dampak positif negatif COVID-19 di suatu lingkungan. Nah, adanya pandemi corona di Indonesia ini menyebabkan banyaknya kesulitan mulai dari pembelajaran, pekerjaan gitu, yang harus siap nggak siap harus disiapkan seperti itu. Sedangkan yang bagi menengah masyarakat ke bawah itu banyak hal yang harus diperhatikan, salah contohnya kayak tadi itu kuota internet, fasilitasnya seperti apa, terus sebagian orang banyaklah berpikiran yang sebagian orang bagi kalangan menengah ke bawah itu terutama yang kurang dalam segi wawasan atau belum siap dalam menghadapi teknologi seperti saat ini. Selanjutnya ada kendala-kendala di dalam pendidikan, yaitu murid belum pernah mengalami budaya belajar secara daring karena sudah mengalami keterbiasaan bertatap muka dengan gurunya. Dengan adanya metode pembelajaran daring ini membuat para murid dan guru untuk beradaptasi menghadapi perubahan ini. Kemudian menurut salah satu peneliti gitu ya, Pak Dr. Profesor Purwanto, dampak ini dalam muridnya ini adanya kejenuhan ketika sekolah diliburkan. Sebelum pandemi mereka terbiasa sekolah dipaksa untuk diliburkan, sekarang jangka panjang murid akan kehilangan jiwa sosialnya. Terus seorang siswa tertentu belajar terbaik, cara menentukan apa pilihan yang terbaik secara lebih online itu fleksibel ataukah masih ribet. Oleh karena itu perlu adanya pembiasaan terlebih dahulu baik bagi siswa maupun guru dalam proses pembelajaran. Nah, selain dari sektor ekonomi dan pendidikan, ada juga pengaruh yang sangat memperhatikan atau sangat menunjang atau sangat peka di dalam sektor, yaitu dalam sektor keagamaan. Kenapa? Ya karena COVID-19 yang hadir bukan hanya memangsa sektor ekonomi dan juga pendidikan. Yang jelas pendidikan itu sudah jelas, terus ekonomi sudah jelas. Bagi masyarakat menengah itu banyaknya lah
yang harus menanggung beban karena kebanyakan di rumah gitu. Nah, dari sektor keagamaan yang hadir bukan hanya di ranah ekonomi dan pendidikan saja, juga di ranah spiritualitas. Pandemi ini memaksa kegiatan keagamaan yang ada untuk dapat beradaptasi lantaran adanya larangan-larangan perkumpulan massa, terus mulai dari keuskupan atau gereja seluruh dunia meramai-ramai sudah dibatalkan kegiatan keagamaannya. Terus contoh-contoh di Amerika, Eropa semua segala jalan ditutup, termasuk di Indonesia banyak gang-gang kecil pun ditutup karena dilarang untuk berkerumun. Nah, bagi umat Islam, salah satunya mayoritas di Indonesia Islam itu merasa dampak dari COVID ini sangat tidak relevan atau tidak sebagian orang menyebutnya itu, kenapa sih harus takut gitu, sedangkan yang menciptakan kita itu bukan karena si COVID gitu. Kalau misalnya toh meninggal ya udah takdirnya harus meninggal gitu, nggak harus banyak itulah segelintir orang dengan cara mereka berpikiran bahwa ya emang kalau kita memandang secara luas ya emang COVID itu ada, terus berbahaya, iya sangat. Nah, makanya dalam sektor agama itu yang biasa melakukan aktivitas kebersamaan, apalagi kental dengan kebersamaan dalam melaksanakan peribadatan kita, meskipun di luar Islam kayak Kristen, Hindu, Katolik itu kan secara umum ya emang kita beribadah itu dengan kumpul orang-orang banyak gitu. Setelah adanya COVID ini, mereka itu semua jadi terbatas gitu, karena takut gitu, dan karena pemerintah itu sudah menganjurkan, sudah memberikan pembatasan, sudah membagi banyak upaya supaya si virus ini tidak menyebar gitu. Banyak hal yang dari mulut ke mulut saya tanya kenapa begini, karena begitu, banyak jawaban yang saya harus serap. Ternyata salah satunya yaitulah diharuskannya kita bukan berarti untuk meninggalkan beribadatan, tidak, bukan berarti untuk tidak beribadah, tidak, cuman untuk menjaga sesuai dengan aturan pemerintahan yang berlaku. Kita kembali lagi kepada individu kita masing-masing, bahwa COVID itu memang ada dan sangat berbahaya. Nah, dari berbagai sektor-sektor itu, ekonomi ya banyak pengeluhan dari masyarakat, terutama di tanggungan hidup atau biaya yang banyak dibantu juga oleh pemerintah di berbagai sektor untuk mengatasi kemiskinan, serta pendidikan yang ditumpang dengan adanya program belajar mengajar secara daring, hybrid, itu sementara ini sudah cukup saya lihat sangat-sangat bagus. Dan sementara dari sisi keagamaannya juga semakin kesini semakin tahu bahwa memang banyak mengambil hikmahnya semuanya itu. Nah, makanya saya tidak banyak cuman sudut pandang saya sebagai banyak adanya COVID ini banyak positif dan negatifnya bagi kalangan masyarakat ke bawah. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.